Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz sekalian? Apakah sehat? Ustadz harap semuanya masih diberikan kesehatan agar kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita dengan baik dan juga lancar. Oke, untuk menyambung materi dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan masuk ke materi yang judulnya adalah unsur-unsur dalam seni rupa. Unsur-unsur dalam seni rupa ini merupakan bagian paling penting atau bisa dibilang paling urgent. Mengapa demikian? Karena dengan adanya unsur-unsur ini, maka kita bisa dengan mudah untuk membentuk ataupun melukis ataupun menggambar suatu objek yang kita inginkan. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam seni rupa itu? Yang pertama ada garis, kedua raut, yang ketiga ruang, keempat warna, dan yang terakhir adalah tekstur. Nah, apa yang dimaksud dengan garis? Garis merupakan sebuah unsur fisik yang paling mendasar dan penting dalam menciptakan serta mewujudkan suatu karya seni rupa. Nah, contoh garis ini ada banyak aspek-aspeknya. Jadi bisa kalian lihat di buku LKS di halaman 7. Itu aspek pertama ada yang tergolong berdasarkan jenisnya. Jadi lurus, lengkung, berombak, zigzag. Kemudian aspek selanjutnya ada ketebalan yang terdiri atas tipis maupun juga tebal. Selanjutnya ada aspek kontinuitas yang di dalamnya tak terputus, ataupun titik-titik. Kemudian aspek selanjutnya ada arah yang terbagi menjadi 3, yaitu tegak lurus, mendatar, diagonal. Kemudian yang terakhir aspeknya yaitu ekspresif. Nah, jadi contoh-contoh dari aspek tersebut dapat kalian lihat di halaman 7 pada buku LKS. Kemudian raut adalah merupakan suatu yang tampak berupa potongan atau wujud dari suatu objek. Nah, raut ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bidang dan bentuk. Unsur selanjutnya adalah ruang. Ruang itu sendiri dalam artian seni rupa terbagi menjadi dua ya. Pertama itu ada karya seni rupa 2 dimensi, dan juga ada 3 dimensi. Kemudian untuk warna ini merupakan unsur seni rupa yang sangat penting, karena dengan adanya warna ini suatu objek yang kita gambar itu terlihat sangat menarik di mata orang yang melihatnya. Itu untuk unsur-unsur dalam seni rupa. Kemudian kita masuk ke dalam teknik menggambar. Teknik menggambar ini adalah sebuah goresan tangan yang dituangkan pada sebuah media yang berasal dari ide ataupun gagasan pokok yang dimilikinya. Jadi teknik menggambar ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah teknik menggambar flora, kemudian yang kedua teknik menggambar fauna, dan yang terakhir teknik menggambar alam benda. Apa itu teknik menggambar flora? Yaitu suatu objek yang kita gambarkan yang berupa tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian teknik menggambar fauna. Apa yang dimaksud dengan teknik menggambar fauna? Teknik menggambar fauna ini adalah
objek yang kita gambar itu berupa hewan atau makhluk hidup, seperti contohnya burung, sapi, dan juga singa. Itu contohnya ya. Kemudian kita masuk ke teknik berikutnya, yaitu teknik menggambar alam benda. Jadi teknik menggambar alam benda ini terdiri atas benda-benda buatan manusia. Ada seperti kendi, piring, mangkuk, dan juga gelas. Nah, teknik menggambar alam benda ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada kubistis, kemudian silindris, dan yang terakhir adalah bebas. Selanjutnya kita masuk ke materi alat dan juga media gambar. Kalau kita berbicara tentang alat dan media menggambar, pasti terlintas di dalam pikiran kita, yaitu alat-alat apa saja yang kita gunakan dalam menggambar suatu objek. Nah, di sini hal yang harus kita perhatikan pertama kali dan kita persiapkan untuk pertama kali itu dalam menggambar, yang pertama adalah kertas gambar. Kemudian ada juga pensil warna, karet penghapus, ballpoint, krayon, pastel, cat air, cat poster, tinta bak. Jadi itu saja materi yang hari ini bisa Ustadz sampaikan. Selanjutnya untuk tugas bisa kalian kerjakan di buku ataupun di kertas selembar. Nah, pertama tugasnya itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kedua, amatilah flora, fauna, dan alam benda di sekitarmu. Gambarlah salah satu flora, fauna, dan alam benda tersebut di kertas gambar. Tugas ini silahkan kalian kerjakan di buku gambar. Untuk tugas pertama itu juga dibuat di buku gambar. Nanti di baliknya itu silahkan digambarkan untuk flora, fauna, dan juga alam benda. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.